Expander di atas itu, tapi ya kalah waktu itu. Kalah. Ya. Udah terasa feedback dari jalanannya. Sudah lebih better. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Beberapa waktu lalu kami sudah mereview Suzuki New Baleno yang terbaru ini, yang facelift di Indonesia. Dan Suzuki New Baleno ini juga kami pernah kami bahas juga dengan rival-rivalnya. Rival-rivalnya memiliki harga yang jauh lebih mahal bahkan sampai 60 juta lebih mahal dibandingkan dengan Suzuki Baleno ini. Suzuki Baleno merupakan hatchback, kelas hatchback yang menurut kami harganya paling terjangkau dan juga memiliki value for money yang paling baik di kelasnya. Dengan harga 263.900 juta, dia sudah memiliki fitur yang baik sekali, fitur yang sangat bagus sekali, dan menurut kami sudah lebih worth it dibandingkan dengan rival-rivalnya. Iya aja, itu kalau sama rival-rivalnya. Tapi kalau kita bandingin sama saudaranya yang satu merek, dia punya varian yang harganya mirip. Di 260 jutaan awal, tapi masih di bawah 265 juta. Oh, dua-duanya sama-sama di bawah 265 juta ini? Betul. Kalau yang ini di 261 juta 700 ribu rupiah OTR Jakarta di Januari 2022 ini. Kalau itu berapa? Ini 263.900 untuk varian tertingginya otomatis. Karena ini hanya ada satu varian. Itu varian apa yang harga segitu? Ini varian yang tertinggi juga aja, yang Alpha. Oh, SL7 Alpha. Betul. Yang fiturnya udah paling lengkap di variannya gitu. Oh, jadi kita akan membuktikan nih pilihan mana yang paling tepat untuk dipilih dari kedua mobil ini, since keduanya memiliki harga yang mirip-mirip. Yes, betul. Yang satu harganya di 263 jutaan, yang satu 261 jutaan. Betul banget. Hanya terpaut 2 jutaan yang artinya ya paling cuma beda diskon aja ya. Ya, nego-nego dikit bisa disamain. Ya. Apakah less is more itu better? Apakah less is better atau more is better? Nah, maksudnya adalah dengan dia bisa menampung hingga 7 penumpang itu lebih bagus, rasa berkendara lebih enak dan lebih pantas dipilih, ataukah lebih baik yang rasanya hatchback kayak gini aja lebih pantas untuk dipilih? Menarik sih. Menarik kan untuk dipilih? Menarik banget. So ini dia CVT choice antara Suzuki New Baleno dengan Suzuki XL7. Oke Pas, since lo datang dan bilang bahwa ada varian yang lebih worth it lagi, lebih value for money lagi dibandingkan si Suzuki Baleno ini, kedua ini sama-sama value for money, tapi mana yang lebih pantas untuk dipilih ya? Kalian punya budget 260 juta, pilih yang mana? Kita tulis kolom komentar ya. Nah, kita bahas aja langsung dari desainnya. Nih Pas, karena since ini sebuah hatchback, kalau si Baleno ini punya desain yang lebih sporty ya, lebih stunning, lebih tajam-tajam, angular untuk di beberapa sisi. Dia kayak ada nih tajam banget, ini kayak ala-ala mobil-mobil AMG loh. Oh iya. Iya kan? Pakai ada lipnya tambahan dikit, ada bibir dikit. Bumper bawahnya gitu. ini ada kayak 2 layer gitu, yang satu tuh kayak warna abu-abu supaya dia kesannya kayak lebih 3 dimensi, lebih bagus tuh bagian bawahnya, bagus banget. Terus juga ada ini aksen warna hitamnya ini bagus. Juga ini juga lampunya sudah proyektor, bagus. Itu lampunya masih reflektor. Walaupun sudah LED, tapi ini sudah proyektor HID loh. Bukan ini LED biasa. LED. Ini LED biasa, dan itu bukan proyektor, reflektor. Bener sih. Dan kita udah pernah tes juga yang itu kurang terlalu terang kan? Ya, di kelasnya ini sih. Tipikal reflektor lah ya. Reflektor. Dia karena dipantulkan dulu 2 kali. Dari jadi atas ke bawah, baru dibawa ke jalan, jadi memang nggak begitu terang. Ini juga ada LED DRL, LED DRL-nya yang bagus ya. Dia warnanya gini, kalau lu kan masih titik-titik. Tapi nggak, at least nggak kayak ini. Apa? R3 yang sport dipencet running light. Iya, dipencet. Kalau ini beneran lebih DRL. proper ya, ini beneran proper DRL. Beneran proper DRL gitu. Menurut lo gimana kalau itu Pas? Oke, kalau di sini ini ya memang basisnya sama dengan R3 ya. Ya, tapi ini di rework ya. Bener-bener dirubah semuanya, cupnya dibuat jadi lebih maco, lebih ngotak depannya kalau lo lihat ya. Iya. Grillnya juga lebih mengotak, terus juga ya dibuat lebih
jadi kelihatan seakan-akan tuh depannya gede gitu loh. Ya lebih keker ya. Lebih kekar, benar. Lebih terasa SUV ya. Lebih terasa ini SUV. Nih, potongannya di sini nih ya. Ini tinggi banget ini. Iya, kalau R3 kan dia langsung turun ke bawah. Betul. Jadi potongnya ini naik ke atas gitu. Kalau R3 begini, dia tuh agak agak datar gitu. Terasa sih, gitu. Jadi kalau dari depan sini memang karena dia SUV, dia bahasa desainnya lebih ya dibuat lebih maco. Lebih maco. Ini kalau ini dibuat lebih tajam-tajam. Tajam-tajam. Kalau bahasa desain lu lebih suka yang mana, Pas? Jujur, kalau menurut gue ya, Nah. Baleno udah agak ketinggalan zaman sih desainnya sih. Kalau gue lebih prefer desainnya ini. XL7 ya? XL7 karena lebih fresh, lebih baru. Walaupun tadi kayak lu bilang subtle, biasa aja. Tapi menurut gue ini masih lebih modern gitu. Lebih modern ya. Lebih kekar gitu. Kalau lu? Gue juga pribadi memang lebih ke XL7 sih. Karena memang ini kayaknya visionary desainnya nanti Suzuki ke depannya juga akan lebih mengupdate. Mungkin ini udah ketinggalan zaman juga karena termasuk yang awal. Tapi nanti ke depannya akan mengambil montage dari desain-desainnya ini. Benar, gitu. benar. Yang si SX4 tadi itu aja depannya mirip banget sama ini. Tapi dimodernize-kan kan? Dimodernize. Nah, kalau kalian gimana, Civities? Kalau yang depan, kalian lebih suka desainnya mana? Baleno kah atau si XL7 kah? Oke. Terus di kolom komentar ya. Sip, ditunggu. Kalau desain samping pas dia dua-duanya sama-sama pakai velg 16 inci. Betul. Tapi desainnya beda. Kalau yang satu dia kayak ala-ala tajam gitu ya, apa SUV kan. Iya, Jadi bener. rugged, kayak ada tanduknya gitu. Kalau si Baleno dia kayak agak sedikit ngipas gitu ya. Ngipas. Ini waktu 2019 dirubah di waktu facelift-nya. Ya, waktu facelift. Desainnya karena memang dia hatchback ya, memang dia lebih pendek dan Baleno tuh dulu punya bahasa desain yang flow of water gitu. Iya, dia bener. makanya desain sampingnya dia kayak ada kayak tarikan garis air gitu mengalir. Bener. Gitu. Kalau samping, jujur walaupun itu udah agak lama desainnya ya. Iya. Entah kenapa gue lebih suka sampingnya si Baleno ya? Baleno. Sama, gue juga. Lu juga lebih suka Baleno? Memang. Kenapa tuh? Karena pribadi gue juga mau lebih suka desain-desain mobil sedan sama hatchback. Jadi kalau mungkin punya duit 260 jutaan, ya sebenarnya lebih prefer 260 jutaan itu akan gue spend untuk beli hatchback atau sedan gitu. Bener Karena memang, sih, bener gitu. ya. Makanya kalau lihat samping sih lebih baik Baleno. Nah, kalau belakang lo prefer yang mana, Pas? Kalau belakang ya walaupun ini cuma tempelan dari si basisnya ya, si R3. Tapi ya seenggaknya ada effort dikit lah gitu loh. Lebih kelihatan sih, Iya. ada diberikan yang hitam-hitam. Kemarin gue sempat lihat yang hitamannya warna putih ini bener-bener dibikin putih, Pas. Menurut lo Kok gitu lebih gimana? bagus itu ya, dibikin warna putih aja gitu ini. Oh, selera sih. Kalau gue lebih suka yang hitam gini sih. Hitam gini ya? Lebih kelihatan gaharnya, lebih kelihatan Cuma SUV-nya. kalau menurut gue sih, ya, kalian prefer yang mana? Ya, kalau gue sih lebih prefer gini sih. Prefer gitu ya. Terus bawahnya juga ada claddingnya ini, jadi kayak kelihatan mobil tuh lebih stance-nya lebih keren Ya, gitu, lebih keren. tinggi gitu loh. Kalau gue sih pribadi, kalau beli XL7 gue mungkin nggak akan beli yang varian Alpha karena gue Kenapa? menghindari untuk dapet spoiler ini. Ini Karena kalau kerasa spoiler jadi dari kayak sport kan? MPV lagi. Ya, Kalau dia nggak ada spoiler, baru kerasa SUV-nya, Pas. Bener sih. Kalau ini Bener ada sih. spoiler lagi, rasanya jadi tetap kayak MPV gitu. Kalau ya ini tempelan dari yang tipe sport sih kayaknya. Ya, sama emang persis. Sama persis sama yang varian Suzuki Sport Iya. R3. Cuma memang di yang varian XL7 diberikan aksen abu-abu lagi di Iya. Tapi ujungnya. bentuknya masih sama. Bentuknya sama persis, cuma nih lah ada aksen abu-abunya ini. Iya. Jadi kerasa lebih sporty lah. Iya. Nah, sedangkan si Baleno ini memang terlihat blend banget. Ketika facelift terakhir pun Masih tidak sama. terlalu banyak perbedaan. Hmm. Ini pun masih tetap dibikin dummy aja ya. Jadi dia tetap belum ada kamera mundur. Basic banget walaupun sensor parkirnya dia ada 4 seperti layaknya mobil Eropa ya selalu 4 kan kalau sensor Iya, belakang. yes. Tapi dia iya. Jadi gue memang ya pribadi lagi-lagi untuk dari belakang sih sama seperti si di depan gue prefer si XL7 sih. Gue juga XL7. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Yuk. Nah, kalau untuk urusan mesin juga keduanya ternyata punya mesin yang berbeda ya. Betul. Biasanya kan suka ada yang sharing ya. Di LSUV-nya sama hatchback-nya. Hatchback benar. Nah, karena kebetulan memang Baleno ini memang sudah dari agak lamaan ada di Indonesia. Jadi masih menggunakan mesin yang cukup berumur. Iya. Dia masih menggunakan mesin K14B 1400 cc dan tenaganya 92,4 PS dan torsinya 130 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi otomatis 4 percepatan dan juga manual 5 percepatan. Ini sebenarnya adalah mesin yang sama dengan R3 yang sebelumnya. Benar. Sama Suzuki Swift juga sama ya? Oh, Swift yang sebelum discontinued masih pakai yang ini juga. Iya, benar. K14B juga. Nah, kalau yang itu? Basically mesinnya sih sama aja ya. Oh, ini sebenarnya mesinnya sama? Mesinnya sama, platformnya sama, kodenya sama, mesin K.
Tapi di sini itu lebih dicun lagi. Jadi punya kapasitas 100 cc lebih besar. Oh, jadi kayak di bore up gitu? Di bore up, kalau motor di bore up. Oke. Ya. Dan karena dia kapasitasnya lebih besar, tenaganya jadi bisa lebih gede aja. Oh, berapa tenaganya? Tenaganya di 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Oh. Secara tenaga ya lumayan ya beda, tapi torsinya ternyata nggak terlalu jauh nggak ya. jauh, karena memang actually mesin yang sama sebenarnya secara kapasitas. Iya, benar. Terus gitu. Pilihan transmisinya juga sama, tenaganya juga sama-sama dilarikan ke roda depan. Jadi pilihan transmisinya ini ada 2 aja. Apa tuh? Manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan torque converter. Oh, sama jadi kan? mirip banget ya. Mirip banget. Nah, sebelum kita merasakan rasa berkendara dari 2 mobil ini, kita cek dulu interiornya gimana. Yuk. Dari yang lebih terjangkau ya. Oke, ayo. Ayo, let's go. Nah, untuk interior kita bahas dulu dari yang lebih terjangkau aja. Oke. Suzuki XL7. Lihat nih tengahnya ini udah pakai karbon, dashboardnya gede, auto climate control juga, dan head unitnya nggak main-main, 9 inch, gede banget. Gede banget ya. Gede banget kan, gitu tuh. Iya, benar-benar. Dan ini pas ya, dia juga udah dilengkapin sama ini spion ini nih. Oh iya, spion e-mirror. Smart e-mirror. Suzuki bilangnya smart e-mirror. Kita bisa ganti ke depan, ganti ke belakang view-nya tuh. Dan ini ngerekam. Iya. Built-in DVR sih. Jadi kalian nggak perlu itu tuh, nggak perlu dashcam lagi ya. Dashcam lagi di sini udah ada. Dan resolusinya nih, Ja. Bagus sih. Bagus. Even dibanding sama Alphard yang udah harga di atas 1M. Ini jauh lebih bagus. Yang ada belakangnya terutama ya. Yang ada belakang. Iya. Jalan ke depannya nggak ada, cuma yang ini doang. Depan ada tuh. Nggak, si Alphard. Oh, Alphard ya. Kalau ini ada emang. Ini ada ngadep depan juga. Kalau Alphard nggak ada. Iya. Ini ada belakang ada. Terus speedometer memang lebih bagus desain di Baleno karena dia di atasnya ada sedikit. Ya kayak ada biru-birunya gitu ya. Cuma MID-nya sama persis. kurang lebih sama fiturnya. Fitur sama persis, yang ditampilkan juga sama. Persis. Ini memang layout Suzuki baru, memang setirnya juga sudah setir Suzuki baru. Iya. Tapi pengaturannya coba bisa nggak? Pengaturannya? Ini bisa. Oh, ini tapi bisa. teleskopik nggak bisa kan? Ini bisa tuh. Ini bisa. Terus ini juga udah pakai armrest yang menurut gue sih sama tuh armrestnya sama sana. Cuma di sana lebih panjang. Tapi kalau ini dia lebih pendek, tapi dia bisa maju mundur. Yes. Dia nih kelihatan nih pas dia lebih pendek. Kalau di sana tuh sampai belakang sini kan lebih panjang. Cuma dia bisa maju mundur. Tapi ini kalau gue senderin tangan gue ya, rebutan. Karena memang ya SL7 pipih dibandingkan dengan rival-rivalnya. Iya sih. Kelihatan nih. Kalau kalian bandingin kita duduk di sebuah expanded cross dan juga duduk di sebuah ini lebih dekat SL7, ya. Kita lebih dekat, lebih mesra gitu. Oke, tadi kita habis dari yang lebih terjangkau, 261.700.000, sekarang yang lebih premiumnya. Kita poin out dulu yang better ya Pas ya di sini. Satu, yang paling better kerasa tuh kalau di posisi pengemudi. Apa dia udah bisa tilt dan teleskopik, Pak. Oh, iya. Ini bagus. Boleh. Teleskopik di. Nah, terus yang beda dikit, walaupun dia MID-nya udah sama ya. MID sama tapi beda tema. Dia warnanya merah. Tapi dia ada tambahan ambient light lagi di sini. Kesannya jadi kayak speedometernya tuh kayak hampir fully layar lah kesannya, dibuat kesan begitu. Ada ambient light biru tambahan di belakangnya. Tapi dia nggak ngaruh, dia karena nggak ada mode berkendara jadi nggak bisa berubah apapun sih, nggak bisa sih. Tapi torsinya ditampilin nih. Keren, ada torsi. Keren banget lah bisa tampilin. Padahal torsi cuma berapa mobil ini? Udah inilah tinggal dibawa ke tukang modif lah. Tukang modif, Garden State. Oke, kita lihat layout interiornya. Jujur kalau dibandingkan desain, lo prefer mana Mas? Itu sih, lebih modern. Ya, di sana memang ini udah termakan umur. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa rivalnya, gue agak masih prefer ini. Terutama kalau City Hatchback untuk bagian speedometernya. Speedometer ini bagus banget, City Hatchback masih ya ampun gitu. Iya. Ini bagus, speedometernya bagus berwarna. Oke, yang bikin biggest turn off dibandingkan dengan XL7 sih ini ya, pasti bagian desain sini ya. Iya, ini polos banget. Ini kecil banget satu dan masih aftermarket punya. Kelihatan itu. Kalau itu udah lebih integrated. Ini juga dari JVC doang. Walaupun fitur ya oke lah, so-so. Dia udah bisa USB, aux, Bluetooth, mirroring juga ada. Jadi ya so-so banget gitu. Dia tuh nggak diberikan ini pas bezel warna piano black ya, senada gitu. Jadi ini kayak abu-abunya tuh kerasa banget di sekitar tengah sini gitu loh. Aduh. Padahal ini pencetannya udah lumayan. Udah bagus loh, yang bagian climate controlnya tuh lengkap loh. Dia sama ini ya, climate controlnya, displaynya lumayan loh. Proper banget. Proper climate control, mode berkendara, front defogger, rear defogger.
Oh iya, front and rear loh. Ini jarang ada front and rear, di sebelah aja cuma ada rear doang. Iya, frontnya nggak ada. Dia sudah auto climate control, mode semburannya juga lengkap, dan semua pabrikan ada. Gitu. Tapi kalau desain layout, selain itu juga lebih modern, dia udah pakai setirnya Suzuki terbaru ya. Yeah. Ini masih menggunakan setir Suzuki yang generasi sebelumnya. R3 lama nih. R3 lama aja masih kayak gini, cuma dihitemin gitu. Jadi kalau secara desain dan fitur-fitur wise, emang lebih overall lebih ke sana ya. Gue sih lebih ke sana sih. Dengan harga yang juga lebih murah. Iya. Walaupun rentangnya masih sama, cuma itu lebih murah, tapi kita dapat yang lebih banyak. Itu semua karena memang dia buatan Indonesia, Bas. Ini Vrindavan. Jadi memang ada ongkos kirim kali ya. Oh iya, jadi kok free ongkir dong gitu. Oke, kita coba rasa berkendara yuk. Yuk, let's go. Nah, gimana nih rasanya XL7? Iya. Nah, meskipun mobil ini udah dibikin lebih stiff ya. Yes. Karena dia basisnya itu R3 yang which is sudah nyaman kan. Iya. Di sini walaupun udah dibikin lebih keras, lo ngerasa kan mobil ini masih nyaman? Iya, mobil ini masih lebih nyaman sih dibandingkan beberapa LSUV yang ada di kelasnya. Nih, kebetulan kita udah jalanannya agak cukup rusak ya, karena kan memang di daerah sekitaran Pancoran ini lagi banyak beneran proyek LRT. Nah, ini masih banyak jalanan rusak kan. Ini keredam dengan bagus loh, pasti di kamera kalian bisa lihat bahwa tuh kameranya barusan lewat dek. Keredamannya bagus sih. Coba lagi lah, hajar pas. Depan ada nih. Tuh. Mantep kayak peredaman. Iya, masih mantep gitu. Iya, padahal ini mobil yang kerasnya ya agak ke bawah gitu ya. Iya. Tapi dia masih bisa meredam dengan sangat bagus banget sih mobil ini. Enak. Suspensinya oke banget ya. Oke banget. Coba tenaganya pas, lu coba gas. Tuh. Putaran bawahnya dapat banget ya, Putaran bawah dapat, tapi memang di putaran atas langsung cepet nafasnya hilang. Iya, karakter mesin K dari Suzuki kan memang kayak di putaran bawah. Kayak engine-nya Suzuki itu memang dia selalu dari bawah tarikannya, tapi tetap efisien pas. Iya, tetap efisien. Dia walaupun dia tarikan rata-rata kan mobil zaman sekarang dibuat tarikan atas supaya bisa lebih efisien. Betul. Suzuki nggak mau kayak gitu, karena ya dia punya perhitungannya sendiri, tetap dibikin tarikan bawah, tapi tetap bisa mendapatkan efisiensi. Betul banget. That's why kadang akselerasinya Suzuki itu masih bagus, lebih bagus. Padahal secara figur tenaga biasa aja kan? Biasa aja. Dari zaman mulai R3 yang masih 1400 dulu juga itu pun betul banget tuh. yang masih dipakai di Baleno, nanti kita akan coba habis ini. Itu juga dia agresif, tenaganya masih kenceng ya. 100 tuh masih lebih kenceng dari Expander bahkan dulu. Betul, padahal tenaganya nggak nyampe ini aja ya, nggak nyampe 100 PS. Iya. Expander di atas itu, tapi ya kalah waktu itu. Ya. Bahkan sama R3 yang sekarang kalah juga. Betul. Makin kalah. Ini tenaganya ini kenceng. Akselerasi aja kita kemarin pengetesan di 12,9 ya, Pas? Betul, 12,9 untuk si XL7 ini. Nah, konsumsi bahan bakarnya juga aja nggak berapa tuh, Pas? Kalau dalam kota ya kecepatan rata-rata 20 km per jam aja ya. Ini 12,6. Bagus loh. Masih oke banget. Masih oke banget untuk kelas LSUV ya, karena kan beban yang lebih berat gitu. Iya, dibanding sama LMPV pasti lebih berat dong. Iya, dan juga ground clearance lebih tinggi itu kan ini 200 mm. Artinya dengan ground clearance lebih tinggi biasanya lebih kan center of gravity-nya lebih tinggi kan. Hambatan anginnya juga lebih tinggi. Banyak, biasanya less efisien biasanya. Betul. Terus mobil ini nggak nyampe di situ doang ya. Apa tuh? Luar kotanya? Luar kota atau rute tol kecepatan rata-rata 90 sampai 100 km per jam. Berapa? 18,6 km per liter. Wow, itu udah hampir setara LCGC ya? Iya, padahal kenyamanan jauh lah dibanding LCGC mah jauh banget. Iya, kenyamanannya enak dan dipakai luar kota tetap efisien dan bisa menampung hingga 7 penumpang dan kapasitas bagasinya juga luar biasa banget. Ini kayaknya cocok banget untuk jadi mobil yang dipakai untuk keluar kota ya. Keluar kota, dalam kota cocok. Dengan rate harga yang segitu, ini cocok banget sih. Menurut gua ini value for money-nya paling bagus sih di Indonesia untuk saat ini. Iya, makanya buru-buru nih karena harganya mobil stok yang untuk harga segitu tuh udah menipis. Udah ya, orang udah mulai ini ya, udah mulai tahu ya. Karena kan itu harga tahun 2021 ya kan? Betul. Oke, menarik banget itu. Oke, Mas, gantian nih sekarang ke Baleno. Yang lebih ini ya, lebih spesifik kegunaannya ya. Iya, ini kayaknya lebih orang yang sendiri, lebih yang rata-rata dia berpergiannya lebih mostly sendirian. Ini jaraknya dekat-dekat sih. Mobil cocok untuk commute nih. Untuk bisa ke kantor, untuk yang ya biar cuma ke kantor doang, pulang pergi gitu nih, enak, cocok banget karena mobil ini irit dan gesik pas. Agile banget dia. Mau ambil jalur nih kita. Tuh. Wah. Tadi kan kita coba XL7 nih, Ja. Mesinnya sama-sama mesin K-engine dari Suzuki kan? K-engine-nya Suzuki. Nah, tadi lo geber, gua ngerasa sih
Tipikalnya tuh mirip. Dia Iya, ngejarnya di tarikan bawah ya. Gitu. Ini enak loh tarikannya. Kenceng banget tuh, udah 60, dia cepet banget. Padahal di atas kertas tenaganya biasa aja. Biasa aja, memang ini kehebatannya si masih kayak engine. Ini K14B, mesin yang lebih tua lah dibandingkan dengan yang K15B. Tapi dia masih bagus banget loh, Bos. Dia agile banget, dan 0-100-nya ini, mobil ini masih lebih kenceng dibanding K15B yang di XL7. Wajar, karena memang XL7 dia lebih berat, bodinya lebih besar, dia juga lebih tinggi kan. Iya, dragnya lebih... Coefficient of drag-nya juga lebih tinggi, wajar. Jadi lebih less aerodynamic, makanya akselerasi juga nggak sebagus si Baleno ini. Kalau Baleno ini waktu pengetesan kita, dia environment otomatis dia bisa menyelesaikan angka 0-100 di 12 detik. 12 detik? 12 detik. Mantep kan? Kenceng kan? Sih. Kenceng kan? Varian manual yakin pasti tembus 10 detikan ke bawah. Iya, tergantung kaki juga. Tergantung kakinya juga. Makanya kenceng mobil ini. Dan ditambah lagi, mobil ini tadi kan gue bilang nih agile. Dia lincah banget nih. Dan mobil ini dia bisa menghasilkan efisiensi yang bagus juga. Jadi kalau untuk daily commute dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah, ini cocok banget untuk keluarga kecil. Ini cocok banget kan, suami, istri, anak satu. Cocok. Terus bagasinya juga lumayan gede lah. Taruh satu stroller tadi gue lihat masih bisa. Taruh satu stroller, ya peralatan bayinya lainnya, tas bayi lah ya, itu masih masuk banget. Mungkin tapi kalau udah harus expand keluarganya, ya harus naik cari yang gedean lah. XL7 tuh ya. XL7 itu udah bisa lah. Apalagi yang paling gue suka di sini pas posisi mengemudinya. Kenapa tuh? Karena mobil ini tuh dia gue tuh sangat suka banget posisi mengemudi yang rendah ke bawah gitu ya. Karena makanya gue suka sedan. Kenapa gue suka sedan itu karena gue suka posisinya yang spot on gitu ke bawah. Terus setirnya juga bisa kita atur jadi pas banget karena dia bisa teleskopik. Iya benar. Jadi enak ini, terus rasanya juga kanan kiri, di kiri ada armrest, di kanan juga sudah door trimnya juga ada bahan fabric. Jadi ini spot on gitu, enak gitu mobil ini. Jadi ini kayaknya ini worth it banget sih untuk keluarga muda atau anak muda ya, yang atau misalnya anak kuliahan nyari mobil hatchback gitu ya. Ini pilihan paling tepat sih kayaknya. Oke sih, maksudnya value for money-nya sih. Value for money-nya dapat banget, gayanya juga masih gaya anak muda. Tuh kita goyang-goyang di tol gini aja mobilnya udah terasa feedback dari jalanannya. Sudah lebih better. Nggak kosong ya. Nggak kosong. Ini jadi ini memang lebih fun to drive, posisi mengemudinya juga lebih baik, efisiensi lebih baik karena meskipun menggunakan mesin lama, tapi karena dia lebih kecil dan memang K15B juga berbasis dari K14B ini, jadi wajar dia tetap memiliki efisiensi yang lebih bagus Mas. Nah, kita tadi udah ngerasain ya, rasa berkendara dari kedua mobil ini. Memang peruntukannya berbeda banget ya? Beda banget sih. Memang si XL7 ini punya mesin yang untuk mobil yang kerasa sebesar ini aja, yang lebih besar daripada Baleno, tetap terasa panci ya. Memang mesinnya lumayan agresif ya. Dia ngejar di torsi sih. Torsinya ya? Torsinya kerasa banget. Tarikan bawahnya tuh nendang banget ya dibandingkan si Baleno. Baleno ini tapi dia karena bentuknya kecil, compact, dan memang K14B tuh walaupun dia hanya 1400 ya, dibandingkan dengan rival-rivalnya, bahkan dia bukan yang terlambat loh akselerasinya. Iya. Masih ada yang lebih lambat dari dia bahkan. Iya. Yang Joker itu lebih lambat. Yang hijau yang hero colornya hijau-hijau. Lebih lambat dari ini. Iya. Tapi ini masih lincah banget sih. Iya. Walaupun masih menggunakan mesin yang tergolong udah agak tua ya. Walaupun nggak tua banget sih. Ya kalau XL7 sebenarnya ya memang dia mobilnya fun to drive aja, tapi memang dia bukan sebuah hatchback, jadi untuk benar. Tapi kalau misalnya kalian suka keluar kota, bawa keluarga yang cukup besar, anak lebih dari satu, terus juga barangnya juga cukup banyak. Apalagi nih kayak lo, dia bagasinya sama dengan R3 aja ya, yang ada ini tempat penyimpanan rahasia. Dimasukin dalam lagi, jadi bagasinya gede banget ya. Jadi kapasitasnya luar biasa lah untuk di kelasnya gitu. Jadi memang kedua mobil ini meskipun memiliki harga range yang mirip-mirip, ini 263.900, ini 261.700. Tapi keduanya memiliki fungsi dan juga konsumen yang berbeda ya. Betul, segmennya beda. Kalau lu pribadi kerja di mana, Pas? Kalau gue jujur karena belum berkeluarga ya. Gue jadi lebih butuh mobil yang fun to drive, yang irit juga. Sementara untuk ukuran nggak masalah sih buat gue. Karena gue juga bawa barang sebanyak-banyaknya paling satu tas aja kan. Jadi gue lebih pilih si New Baleno ini sih. Kalau gue pribadi, gue sih ya karena gue udah berkeluarga dan gue juga sering pergi bersama ya, kalau nggak mertua gue lah, orang tua lu juga ya, atau enggak orang tua gue ajak, dan kalau udah ajak keluarga gue terus juga bawa anak gue dua, terus juga bareng sama mbaknya
terus harus bawa stroller juga, kadang gue harus bawa stick golf gue gitu ya. Jadi baris 3 tuh semuanya keisi, terus tetap harus bisa bawa barang. Ini sih lebih pas sih. Ini lebih pas. XL7 jauh lebih pas. Jadi dengan budget 265 jutaan mentok, Suzuki yang akan gue pilih adalah Suzuki XL7. Nah, jadi kalau bagian kalian CVTs, kalian pilih yang mana? Kalian tulis kolom komentar ya, kalian tipe konsumen yang mana nih? Ya, yang suka pergi rame-rame rame atau misalnya masih sendiri, baru, pilih yang ini. Jadi pilih tulis kolom komentar ya. Nah, ditunggu ya. Nah, tapi kalau kalian tertarik antara memilih dua Suzuki ini, kalian bisa langsung hubungin Mbak Erika Suzuki MT Haryono karena bisa mendapatkan penawaran terbaik, khususnya mobil-mobil Suzuki semuanya bisa mendapatkan penawaran terbaik ya, Pas. Harganya aja udah bagus, ditambah lagi penawaran yang tadi lu bilang kan. Diskon tuh udah pasti ada. Betul. Masing-masing ini ada diskon terbaik. Mau tahu diskonnya apa? Kontak sendiri aja. Iya, langsung. Nomornya ada di sini. Langsung di bawah ya. Kalau di kontak itu bisa lebih detail aja. Bisa lebih detail, bisa nego juga. Benar. Bisa cek aja di sini. Dua mobil ini punya penawaran yang sangat menarik. Oke, CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting aja ya. Sama berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Sekarang kami sudah memiliki website untuk menjadi platform untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian mager nih langsung kontak sendiri atau mau membelinya lewat kami bisa sambungkan ke Amerika melalui website kami juga. Betul banget gitu. Dan penawarannya tetap sama. Sama menariknya, nggak akan kami potong, nggak ada yang kalian cek sendiri gitu. Sama yang di website akan sama persis. Sama persis banget. Oke CVT, terima kasih nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune.